Oke, Bung Udin, kita coba bahas yang melipir sejenak ya. Memang namanya Ternakan Mulyono itu nggak habis-habisnya untuk membela sang peternak gitu. Kalau Ternakan Mulyono itu ada peternaknya. Jadi peternaknya itu namanya Mulyono gitu kan. Nah, Bung Udin, di sini memang kalau kita melihat Wapres satu ini ya, udahlah dia buat program-program gak jelas ya, udahlah tindak tanduknya nggak pernah bermanfaat sedikit pun untuk rakyat. Yang kemarin datang ke kerumunan gas 3 kilogram itu nggak ada sama sekali yang ngelirik sama sekali. Jadi mungkin saya rasa sih protokolernya atau yang menyiapkan urusan itu tuh nggak nyiapin dulu aktornya pas di tempat gitu mungkin ya. Tapi bisa jadi ya mungkin dia mengira dadakan rakyat akan mendukung dia gitu atau segala macam gitu. Kocak juga gitu. Untung nggak dilempar tabung gas itu. Nah, untung tidak dilempar tabung gas ya, seperti waktu Bahlil dimarahin sama bapak-bapak kan. Nah, ini kali ini dia ini punya problematika baru lagi ya. Dari suara.com nih, lagi-lagi dari suara.com ya. Nah, memang kalau media satu ini ya, kalau nulis judul keren juga ya. Nyontek teks sambil absen nama-nama CEO saat sambutan. Saya aja nggak hafal nama-nama CEO. Buat apa ngapalin kayak gituan ya. Nah, dari kemampuan pidato Gibran dipertanyakan. Ya memang dari awal juga pencalonannya pun sudah dipertanyakan. Nama-nama apa? Nama-nama apa? Nama-nama CEO. CEO Ada ular, CEO naga, begini kan. hafalin nama-nama apa tadi? Sio. Iya, Ya, nyontek teks sambil absen nama-nama aduh. CEO. Nah, ini saya bacain dikit ya. Wakil It. Presiden RI Gibran Rakabuming menghadiri acara perayaan tahun baru Imlek Nasional 2576 Kongzili ya, yang digelar oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu. Aduh, saya bingung nih agamanya apa, ikut-ikut di situ kan. Namun sambutannya diberikan Gibran dalam acara tersebut menjadi sorotan publik ya. Dalam video yang beredar di medsos, Gibran Rakabuming terlihat mengenakan kemeja batik berlengan panjang dengan celana hitam. Putra sulung Jokowi itu terlihat berdiri di atas podium guna menyampaikan pidato ya. Namun salah satu cuplikan video dibagikan Cakum, publik dibuat salah fokus dengan isi sambutan Gibran ya. Pasalnya suami Selvi Ananda itu mengabsen nama-nama CEO. Dalam cuplikan Gibran pun tampak memegang kertas dan sesekali membaca teks yang ada di sana. Ia terdengar menanyakan berapa CEO para tamu undangan yang hadir. Ini kalimatnya dikit. Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu siapa yang CEO-nya CEO ayam sedikit. Coba tanya tangannya diangkat CEO kerbau. Lumayan banyak juga CEO tikus. Ini tadi kalau saya dengar ketiga CEO itu ada CEO yang paling beruntung tahun ini ya. Tapi yang lain, CEO yang lain juga semoga tetap beruntung dan bahagia. Kebetulan saya dan Pak Presiden CEO-nya sama-sama CEO kelinci. Memang nggak ada guna sih Playboy memang. dong, Playboy. Playboy ya, ngeri itu. Nah, ini salah satu komentar dari Cakum ini ya. Nah, Pilpres habis 71,3 triliun. Cuma dapat wapres yang kerjanya absensio dan bagi-bagi susu suram ya. Memang negeri ini suram semenjak kelakuan MK dan demokrasi ini ya merusak tatanan seluruh kehidupan bangsa dan negara gitu. Nah, Bung Udin, gimana nanggapinnya ini ya sebagai mahasiswa cerdas ya, ya bukan mahasiswa lagi sih, sebagai seorang anak muda yang cerdas ya, kritis. Seharusnya kan Bung Udin ini yang bisa dipilih oleh negara gitu untuk mencerdaskan bangsa. Tapi kan kita tahu ya, kalau negara ini tidak pernah serius untuk mencerdaskan bangsanya. Karena kalau cerdas, eh, gimana cara menjajahnya gitu. Gimana Bung Udin tanggapannya? Iya, ya kan memang sudah diprediksi bahwa pekerjaan utama Gibran itu selama menjabat sebagai Wapres adalah satu, gunting pita, Mm-mm. tabuh beduk, ya, kemudian bagi-bagi susu ataupun bagi-bagi buku, meninjau makan bergizi gratis, ataupun memberikan pidato-pidato pada acara-acara tertentu. Tapi kita sudah tahu bagaimana kualitas pidatonya. Ya, Mm. misalkan dia sudah diingatkan dengan penggunaan kata para-para. Para itu kan sudah sebuah kata jamak. Ngapain para-para? Emang kura-kura? Emang kupu-kupu? Artinya memang Mm. entahlah ya, entah itu dia disengaja, dia nggak punya eh, yang nulis teks pidatonya ngawur, apa nulis nulis sendiri, ya Mm. kok bisa gitu loh penggunaan teks pidato, ya paling tidak ya seorang pejabat itu harusnya dia tak punya tim untuk kemudian memberikan pidato yang sesuai dengan ejaan yang benar, sesuai dengan protokoler dan Betul, betul. kata-kata yang baku, ya nah kan pidato resmi.
pidato resmi dengan bahasa Indonesia harus dengan menggunakan kata-kata yang baku. Betul, Kecuali dia betul. sedang ngomong, mungkin dia ada kalimat-kalimat yang tidak baku, ya nggak masuk karena sedang. Tapi tadi kalau seorang pejabat biasanya ketika berkomunikasi pasti akan menggunakan kalimat yang baku, Betul, betul, ya, betul. pemilihan kata yang baku, ya. Kemudian ya namanya juga pasti dia belajar public speaking. Jadi dia punya punya sumber daya kok untuk kemudian misalkan jika memang tidak punya kemampuan public speaking dia bisa belajar. Sekarang dia bisa jadi wapres loh. Dia bisa Hmm, manggil guru, bisa betul, manggil betul. mentor untuk tadi berpidato yang benar, yang baik dan benar. Mahal Ya, atau kali, enggak juga mahal kali. disiapkan apa ya elah seorang wapres kok ya. Kemudian ya Pak dan pasti pejabat-pejabat juga sudah banyak yang biasa menjadi mentor dalam public speaking. Kemudian juga bagaimana eh, memilih orang-orang yang bisa menyiapkan pidato yang baik dan benar. Ya kalau kemudian kesalahan ini berulang bisa jadi ini memang trik untuk kemudian selalu viral di media sosial ya. Mm-mm. Soalnya kalau nggak ada berita kesalahan Gibran ya, atau kemudian apa namanya kekeliruan lidahnya atau memang disengaja atau tidak nggak akan muncul beritanya. Tapi coba iya Betul, betul, kan betul, betul, nggak betul. bakalan muncul beritanya. Iya kan? Ini makanya masih mending kalau kalau kayak Jim Maruf Amin kan selama 5 tahun kan bisa dibilang semedi sekalinya muncul di momen-momen tertentu Mm-mm. sekalinya ngomong kepleset ya apa Mm-mm. makan 2 pisang cukup Mm. iya untuk yang tua itu ya untuk yang umurnya 70 ke atas ya mungkin 2 pisang cukup gitu ya Mm. ya anak muda disuruh makan pisang doang sarapan misalkan udah lemas baru 2 jam nggak kenyang gitu. Aduh, apalagi tuh komentar-komentarnya ya. Banyak Mm. lah ya. Kita kan luar biasa kan ketika ada apa namanya konten 2 jam nggak ngapa-ngapain kan viral ya. Ada yang ngedit kan. Mm-mm. Wajahnya Hermar Famin 5 tahun nggak ngapa-ngapain. Kita masih ingat kan. Betul, betul, betul. Jadi ya Mas Gibran ini kelihatannya memang ingin selalu muncul di media, entah itu dengan belusukannya, dengan bagi-bagi susunya, dengan kemudian gunting pita, meresmikan ini, kemudian tabuh gong dan lain sebagainya, pidato nyeleneh atau apa. Yang penting masuk berita sepertinya agar tidak tenggelam ya. Kalau dia tenggelam ya tadi kalau kita lihat ya pekerjaan Gibran nggak sepertinya itu ya bahkan mungkin diajak rapat-rapat terbatas rapat-rapat yang membahas tentang teknis dan kemudian kebijakan kayak jarang sepertinya ini Mm. Pak Mas Gibran ini ya nah itulah yang terjadi jadi memang diprediksi seperti itu dan apa namanya apalagi kan kita tahu bahwa ternyata terkait skandal Fufu Fafa ini pihak Prabowo pun sudah memastikan ya bahwa itu memang Gibran Raka Buming Raka kan ya, itu dalam bocor alus tempo kan sudah disebut bahwa lewat adiknya yakni Kaisang Pangarep sudah mengakui bahwa itu memang akun Kaskus Fufu Fafa itu memang milik abangnya walaupun kemudian Mm. di konfirmasi ke Gibran dia membantah ya apalagi dengan temuan Roy Suryo apalagi dengan Pak Prabowo pasti punya sudah dikatakan mengarahkan BIN dan lain sebagainya masa nggak ketemu siapa pemilik aslinya ya itu Mm. sajalah ya Oke. pasti akan kita lihat apakah semuanya akan meledak dalam waktu tahun 2025 ini ya menunggu 1 tahun lah artinya sampai berakhirnya tahun 2025 atau di pertengahan 2025 ya perpecahan fungsi antara Jokowi Prabowo tidak bisa dihindarkan. Ya, kita lihat saja waktu akan berjalan. Memang waktu terus berjalan ya. Dari apa namanya? Dari tweetnya dari akun X Tahomen Arai Arai itu laki. Iya, Agus Buntung versus Gibran. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, urusan rusak konstitusi, bapakku sih paling ahli. Ini keren luar biasa. Agus Plono nih bos. Ya, memang terlihat ya di kalau di akun X itu orang bebas berekspresi, orang bebas mengutarakan pendapat gitu ya. Akun X. Tapi tapi hebat ya di apa di zaman era Prabowo ini semoga mungkin seterusnya ya. Ya, ini oposisi seolah mendapatkan kemerdekaan terhadap suara-suara yang yang ingin mereka utarakan ya, terutama tidak dikenakannya UU ITE segala macam gitu ya. Dan semoga memang Pak Prabowo ini merupakan memang berpihak pada rakyat dan ingin mendengarkan keluh kesah rakyat melalui sosmed atau melalui berbagai macam media gitu. Nah, Bung Udin,
sebagai closing statement sekaligus pesan lah buat petinggi negeri ini. Seharusnya bagaimana sih mengelola negeri ini agar tidak terjadi pembohongan publik, tidak muncul perilaku seperti Gibran ini yang mirip Agus Buntung gitu kan. Dan orang-orang seperti Bahlil ya yang tiba-tiba merusak tatanan emak-emak, tatanan dapur emak-emak yaitu gas 3 kilogram. Gimana Bung Udin cara menyampaikannya? Bahwa kan Pak Prabowo ini kan sudah menuliskan ide-idenya untuk Indonesia itu dalam bukunya Paradoks Indonesia, ya. Bagaimana negeri yang punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, kemudian punya potensi sumber daya manusia, bonus demografi dan lain sebagainya, namun kemudian terjebak dalam kemiskinan yang luar biasa. Dalam bukunya itu kan beliau menuliskan itu dan kemudian apa namanya, bagaimana cara-caranya untuk kemudian mengelola Indonesia. Tapi kalau kita lihat ya, setelah beliau menjadi bagian dari pemerintahan sejak tahun 2019 ketika kemudian bergabung ke kabinet Jokowi Maruf Amin menjadi Menteri Pertahanan, sepertinya beliau terkena sindrom paradoks Indonesia. Artinya beliau mengingkari bukunya sendiri, ya. Ini persis sama seperti yang terjadi pada PDIP ketika menjadi oposisi ketika pemerintahan SBY Oke. 2 periode. Ya, kita tahu ketika pemerintahan SBY menaikkan BBM ya sampai beberapa kali, PDIP kan yang luar biasa berdemo-demo, kemudian keluar air mata buahnya Puan Maharani, kemudian sampai hampir PDIP itu demo aksi terus menerus ya, hampir tiap minggu itu setelah kenaikan harga BBM. Dan kita tahu kemudian PDIP mengeluarkan buku putih mengelola BBM tanpa menaikkan harganya dan tanpa apa dan lain sebagainya. Tapi ketika dia berkuasa selama 10 tahun ya, 9 tahun lah ya, karena tahun terakhirnya itu pecah kongsi antara PDIP dan Jokowi, itu kan kita tahu bagaimana ketika Jokowi menaikkan harga BBM, bahkan kemudian menyerahkan harga BBM ke mekanisme harga pasar, ya, itu PDIP diam-diam saja, malah menyetujui. Kan kocak, ya. Artinya apa yang dia tulis dalam buku putihnya itu tidak digunakan ketika dia memerintah. Kan aneh. Ya begitu juga seperti Pak Prabowo Subianto, ya. Ketika kemudian menulis buku Paradoks Indonesia, ya, Pak Prabowo itu akhirnya menjadi bagian paradoks Indonesia itu sendiri. Ketika melihat realitas kemudian cengkraman oligarki dan lain sebagainya, kemudian Pak Prabowo sepertinya malah berkolaborasi dengan oligarki, ya. Mungkin cuma ganti pemainnya saja, ya. Mungkin bisa di era Jokowi oligarki-oligarki asing yang kemudian mendapatkan cuan yang lebih banyak. Ini mungkin Pak Prabowo berganti oligarki ke oligarki lokal. Oligarki yang mungkin dianggap nasionalis dan lain sebagainya. Tapi pada ujungnya sama, ya. Betul, betul, Jadi betul. kalau kemudian ini yang digunakan, ya udahlah, ya. Selamanya Indonesia permasalahan negeri ini akan tetap sama, akan bahkan terus menerus bertambah, ya. Makanya kemudian kita tuh menawarkan solusi, ya. Solusinya ada pada Islam, ya, sebagai din, sebagai aturan, ya. Bukan hanya kemudian ya tadi kita terus mempertahankan sistem kapitalisme sekuler, ya, dengan kapitalisme liberal setelah era reformasi yang kemudian benar-benar korporatokrasi, ya, korporasi itu bisa menekan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya. Kalau di masa Orde Baru itu para oligarki, para korporasi, korporat itu masih memang bisa ditekan oleh pemerintah. Tapi setelah era reformasi benar-benar ya kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh keinginan para oligarki, para korporasi. Ini luar biasa. Ya makanya kemudian yang jadi korban siapa pasti rakyat, ya. Karena kita tahu ya bahwa oligarki ini kan tidak pernah puas ya, mereka begitu rakusnya ya, tidak puas dengan merampas tanah di darat, mereka ingin merampas ya tanah di lautan. Mereka ingin menguasai laut dengan kemudian nanti direklamasi dengan begitu dia bisa menekan biaya ya setipis mungkin, ya serendah mungkin untuk kemudian mereka jual untuk keuntungan yang setinggi langit. Luar biasa. Jadi kalau seperti itu ya tadi tidak ada bagi pilihan lain bagi Pak Prabowo untuk menerima solusi Islam yang selama ini ditawarkan oleh ya ormas-ormas Islam, ya. Kalau tidak ya tadi Pak Prabowo akan terjebak pada posisi yang sama, ya. Ya, hari ini kan sudah Pak Prabowo sudah kebingungan dalam hal kemungkinan bagaimana mengelola APBN 2025 di saat semuanya berbarengan, ya. Utang jatuh temponya besar, defisitnya besar, kemudian juga ada tanggungan IKN,
kemudian program MPG yang juga harus langsung digas di tahun pertama, Mhm. ya pasti pusing lah. Ya kan Mhm. kita lihat ya, ya kalau Pak Prabowo nggak mau pusing ya solusinya nggak hanya pada Islam ya. Kalau kemudian memilih solusi yang lain misalkan sosialis dengan turunannya Sosdem ya, Sosial Demokrat ataupun apalah seperti Evo Morales ya presiden apa tuh Kolombia apa ya Mhm. itu ya Bolivia ya itu ya Mhm. pada ujungnya sama saja ya intinya pilihannya itu ada pada Pak Prabowo ya apalagi beliau sudah memegang tampuk kekuasaan ya Betul. dengan posisi sebagai presiden di sistem presidensial ya, dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang punya kekuasaan yang luar biasa ya, bisa mengeluarkan perpu, bisa instruksinya dilaksanakan dengan cepat. Ya sebenarnya ya tadi, jika kemudian cara-cara yang hari ini dilakukan itu mentok, ya maka harus mengambil solusi yang revolusioner ya, tidak kemudian solusi-solusi yang tambal sulam, apalagi terus eee menggantung ya atau kemudian memberikan perlindungan kepada Jokowi yang Mhm. sudah, seharusnya diadili. Ya kalau kemudian masih terus melindungi atau bahkan kemudian bekerja sama, yang ada ya bukan hanya adili Jokowi, tapi adili Prabowo yang akan kemudian, muncul di jalanan. Demikian. Oke, Bung Oyodin. Mungkin itu bisa menjadi pencerahan meskipun omon-omon ini memang tetap akan menjadi omon-omon karena sejatinya tidak kami ini hanya untuk menyampaikan pendapat, bukan sebagai pihak pemberi keputusan atau pihak yang menentukan berjalannya negara ini. Ya tentunya kan para pejabat harus koreksi diri ya terhadap apa pernyataan-pernyataan kami, terhadap komentar-komentar netizen gitu kan. Karena kalau sejatinya kalau tidak mengkoreksi diri, tinggal tunggu saatnya rakyat bergerak atau rakyat memang sudah di puncaknya emosional tertinggi di muka bumi ini. Baik guys, sekian dari kami berdua dari Ujung Negeri Anta Beranta bersama saya Orang Lembur dan Bung Hairudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.